mengenal dulu apa itu AR. AR itu augmented reality. Buat kalian yang belum tahu atau buat kalian yang belum kenal, simpelnya AR itu kalau kalian tahu game Boboiboy game Boboiboy yang scan kartu terus muncul 3D gitu. Nah, itu salah satu bentuk AR. Terus juga ada yang kamera yang bisa menghitung jarak menghitung volume suatu ruangan, itu juga AR, tapi itu tingkatnya yang tinggi banget. Jadi augmented reality itu kayak membuat supaya gambar atau objek itu bisa muncul muncul seperti mengambang, tapi itu terlihat di layar HP atau di layar kamera atau di layar alat yang punya aplikasi untuk membaca kartu tersebut atau pemancing. Pemancing di sini tuh kayak kalau kalian scan barcode terus muncul sesuatu. Nah, itu simpelnya. Di sini udah pada install Unity belum atau ada kesulitan install Unity? Sudah, Kak. Sudah. Sudah, Oke. Mas. Mantap, mantap. Nah, Unity itu tuh adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat aplikasi lainnya. Jadi di sini, tapi kebanyakan Unity dipakai untuk fitur 3D. Jadi gitu. Kebanyakan juga Unity itu dipakai di pembuatan game-game Android maupun PC. Terus juga Unity itu aplikasi yang termasuk ke user friendly juga banyak dipakai di developer Android. Dan lumayan mudah untuk dipelajari, lumayan. Terus asetnya juga banyak dan nggak terlalu mahal juga, dan ada juga untuk pelajar itu bersahabat banget karena nggak mahal. Terus juga ada beberapa fitur itu digratiskan, tapi fitur itu udah mencakup semuanya. Jadi Unity termasuk bagus. Tapi ada yang lebih bagus lagi, cuma buat 3D-nya, yaitu Blender. Kapan-kapan kalian nyoba buat belajar Blender. Blender, bukan Blender loh, tapi Blender aplikasi. Jadi seperti ini, aku presentasi ya. Ya, udah tahu kan berapa lemot internet saya? Kayaknya nggak jalan. Muncul, Mas. Jadi kalian tunjuk sendiri karena sepertinya internet saya kelihatan belum? Udah kelihatan kan? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Mas. Sharingnya udah kelihatan belum? Oke. Santai aja kalau sama aku dulu. Oh ya, satu lagi. Kalau sama aku itu santai aja, dan yang bisa aku pastikan pasti cepet. Oh ya, di aplikasi yang buat 3D itu namanya gratis dan dia full. Jadi nggak perlu bayar-bayar sama sekali. Nanti cek aja di blender.org. Kalau kalian mau buat 3D, ini bagus banget. Oke, lanjut. Putus-putus ya? Sekarang gimana? Agak putus-putus, tapi udah lebih lancar kok, Kak. Putus-putus? Udah mendingan lah, Kak. Oke. Langsung masuk ke AR. Langsung masuk ke AR-nya aja ya. Gimana caranya buatnya dan lain sebagainya, biar cepet juga. Lalu, yang pasti awal-awal kalian harus buka Unity ya. Aku nggak Unity, tapi di videonya bakal buka Unity. Ini kalian udah lihat layarnya, videonya? Udah, Kak. Di yang tulisan Wednesday. Udah. Oke. Oke. Nah, seperti biasa, itu pasti buka Unity dulu. Ini sebenarnya videonya aku percepat berkali-kali. Jadi buka Unity karena Unity termasuk aplikasi yang berat, laptopnya juga nggak mendukung. Jadi dipercepat, itu juga tetap masih lama. Jadi yang pasti pertama buka Unity dulu. Ditunggu dengan sabar. Oh iya, kalian ada kesulitan soal install Unity-nya nggak?
Kalau aku enggak sih, Kak. Palingan cuma lemat doang sih jadi lama. Aman kok. Lama banget kan? Oh ya, itu centang-centangnya udah Aman. kamu centang semua kan, sesuai kan? Aman, Kak. Ya. Kenapa kok lama? Karena itu kalau nggak salah bisa download sampai ukuran 7 sampai 9 giga. Dan installnya juga lama karena banyak bahasa yang perlu diterjemahin sama komputer. Oke, lanjut. Kita buka Unity. Nah, ini adalah tampilan awal atau tampilan defaultnya Unity di awal. Bisa kalian perhatikan di sini itu tempat di mana kamu naruh yang akan kamu operasikan. Nah, di sini tempat naruh aset-aset yang kalian punya. Aset-aset di sini tuh yang akan kalian masukkan ke sini. Nanti ini yang bagian di sini itu kayak ada gambar, ada 3D-nya, ada macam-macam. Itu nanti kalian akan taruh di sini. Dan nanti yang buat ngolah-ngolahnya ini ada di mana, ini nanti fungsinya buat apa, ini nanti ketika diklik ini munculnya itu pakai yang di sini. Nah, ini adalah tampilan kira-kira nanti jadinya seperti apa. Dan ini tampilannya 3D ya. Ini untuk mengubah arah X, ini arah Y, ini arah Z. Karena matematika pasti tahu lah, masa nggak tahu. Oke, lanjut. Pertama, sebelum di sini tuh membuat aplikasi yang baru, kalian harus nentuin kalian tuh mau pasang di mana, mau buat aplikasi yang buat siapa. Yang ini untuk PC, yang ini buat Android pastinya jelas. Ini buat Apple, lalu ini buat Windows Phone kayak gitu. Buat Windows biasa juga bisa, tapi kadang beberapa Windows yang belum Windows 10 itu nggak support. Jadi mending kalau mau dipakai di Windows 10 ke bawah itu pakai yang di sini. Nah, buat kamu yang nggak bisa klik Android terus switch platform ini, berarti waktu instalasi di awal kalian lupa buat nyentang bagian Android ini. Jadi ada kayak package yang mau kamu install waktu di awal waktu kalian install Unity. Nah, harus jangan lupa buat install Android ini karena setiap bagian ini tuh mereka tuh beda-beda. Ini punya bahasa sendiri, yang ini punya bahasa sendiri, yang ini punya bahasa sendiri, yang ini punya bahasa sendiri. Jadinya nggak bisa suatu aplikasi itu langsung universal. Jadi kalau bisa diinstal di PC terus bisa juga diinstal di Android juga. Gitu. Oke, lanjut. Pertama kalian, karena ini tuh AR dan kebanyakan orang-orang Indonesia tuh pakainya Android karena murah juga. Jadi bagian sekarang tutorialnya juga di Android. Jadi pertama install dulu, pilih yang Android buat switch platformnya. Dan ini for your information aja, ini juga lama, tergantung kemampuan PC juga. Ini aku percepat juga. Jadi kalau kalian tuh lama, terus jangan diklik-klik, takutnya not responding, jadi ditunggu aja. Nah, ini udah dipastikan ini Android, udah tercentang, udah terpilih Android, udah ini ada tanda ininya, udah di Android. Oke, berarti udah ganti platform yang mau dibuat. Habis itu jangan lupa player setting. Karena kita tuh mau buat 3D-nya, karena kita mau buat 3D dan itu augmented reality, kita centang yang bagian ini. Supaya nanti bisa jalan lah. Nah, seperti biasa. Nah, main kamera ini di delete karena main kamera di sini tuh bukan kamera yang bisa membaca objek 3D. Itu. Lalu kita ganti menjadi AR kamera. Itu klik kanan, masuk Vuforia Engine. Habis masuk Vuforia Engine terus masukin AR kamera. Terus di sini akan jadi AR kamera. Nah, AR kamera itu yang ini loh. Nanti kalau kalian gerak, ini tuh bayangin kalau ini tuh HP kalian gitu. Bayangin ini tuh kamera HP kalian, sorry. Di situ masukin image. Nah, image di sini tuh dalam artian kalau kalian tahu AR itu kan perlu objek yang akan dibaca terus muncul gambarnya yang 3D gitu kan. Nah, itu pakai image-nya ini. Seperti biasa buat nambahin jangan lupa diklik di bagian sini, terus klik kanan, terus image. Dan ini juga prosesnya cukup lama. Nah, nanti di asetnya ini juga nambah.
Tapi yang kamu perlu perhatikan yang di sini aja, image target. Nah, habis image target tadi, kalian perlu buat akun Vuforia. Buat akun Vuforia ini gratis, cepat juga. Dan ini tutorialnya, seperti biasa kayak buat akun Facebook, akun Gmail. Fungsi akun Vuforia ini untuk membuat kode image gambar target yang akan dibuat 3D-nya, buat AR-nya itu. Seperti biasa dipercepat aja langsung. Company-nya terserah kalian mau isi apa sebenarnya. Email address juga bebas. Seperti buat biasa. Nah, habis tadi Vuforia selesai, kita balik lagi ke Unity. Terus kita klik. Nah, ini menambahkan lisensi di sini. Ini penting banget sih. Ini sebenarnya kalau menurut pandangan saya, lisensi di sini tuh pengertiannya bukan kayak lisensi di perizinan kayak perizinan gitu, bukan. Lisensi di sini tuh buat menyatakan ini akan dibaca ini. Contoh AR kamera di sini, gambarnya bakal dibaca sebagai kode yang diberikan sama Vuforia ini. Jadi nanti kan ada gambar nih, gambar yang akan kalian masukin. Nah, kita buat lisensi dari si gambar itu. Tapi nanti, nah ini kayak buat suatu kesatuan. Nah, lisensi ini kamu masukin aja. Nanti penting buat baca si gambarnya itu. Copy aja semua, terus langsung dibalikin, terus di copy paste di sini, selesai. Oke, habis itu kita masukin target. Tadi kan baru buat foldernya. Jadi bukan folder, ini tuh kayak tombol. Nah, ini tuh kayak tombol gitu. Nah, kita masukin targetnya. Gambarnya kan kita belum masukin tuh. Kita masukin namanya add target. Ada yang bingung di sini tadi? Jadi kita pertama klik image target dulu. Nah, habis itu kita klik yang ini, add target ini. Nah, si unit tadi bakal ngarahin ke sini, ke developer Vuforia ini. Terus add database. Nah, di sini terserah kalian mau namain apa, yang penting kalian kenal. Nah, nanti database ini berisi segala keperluan yang akan kalian pakai selanjutnya. Sini klik ini dibuka di bagian yang kalian buat database tadi, terus tambahkan target. Nah, single image itu buat gambar. Buat gambar yang 2 dimensi, kayak anggap aja 2 dimensi kayak AR, kayak kayak kartu, atau kayak gambar apa, atau gambar apapun itu yang kayak 3D gitu. Yang 2D, yang 2 dimensi. Nah, kuboid ini buat yang kayak ruangan. Silinder itu yang buat gelas atau semacamnya yang bentuknya silinder. Nah, 3D objek ini tuh yang bentuknya tuh nggak beraturan gitu. Tapi karena ini tuh masalahnya masih simple, jadi kita pilih single image aja. Terus kalian pilih gambar mana sih yang bakal kalian baca sebagai targetnya. Nah, ini width, ya tau lah, width itu lebar. Kalian boleh buat berapapun, nanti bisa disesuaikan. Namanya sebenarnya terserah, tapi di sini supaya gampang aja nanti nyarinya, tak buat nama target AR gitu. Terserah kalian namanya apa. Buat, terus nanti bakal diupload. Nah, ini lihat. Setiap gambar yang kalian upload nanti tuh ada rating. Nah, rating ini tuh penting banget. Rating ini tuh kalau ratingnya 5, itu buat nanti si target itu mudah dibaca sebagai target yang bakal dibuat AR-nya. Dibuat sebagai kayak targetnya itu buat jadi, oh ini target yang nanti disuruh untuk memunculkan 3D-nya.
itu bintang 5 berarti udah paling bagus ini. Tapi nanti kalau bintangnya turun jadi 1 itu mending ganti gambar yang lainnya. Gitu. Nah, habis itu udah ini selesai, kita download database-nya. Udah, kalian ini lihat ini kan, ini download database-nya. Nah, ini kalian kan nanti bakal pakai Unity. Jadi yang pasti yang diinstal pakai Unity Editor. Nanti kalau kalian pakai pembuat aplikasi lainnya kayak Android Studio, Xcode atau Visual Studio, kalian centang yang ini. Tapi karena hari ini kita pakai Unity Editor, kita centang yang Unity Editor terus download. Seperti biasa ini dipercepat. Nah, ini terdownload. Oke, udah ke download. Show in folder. Nah, kalau udah, kalian drag gitu. Terus masukin di asetnya. Nah, udah kalian ini lihat semuanya dicentang aja. Terus import, nggak perlu kalian ada yang kalian rubah. Terus import. Nah, udah bakal muncul nanti di sini. Nah, kalian tinggal centang mana. Nah, tadi kan kalian udah masukin namanya kan, namanya ini kan maksudnya tadi kan aku masukin namanya AR Tutorial Platina. Ya udah kalian masukin yang pilih tadi. Di database-nya dipilih. Tuh, dipilih yang ini. Sudah. Nah, udah muncul kan gambarnya kayak gini. Ini tadi aku magic Z supaya tampak atas gitu. Nah, ini di sini aku maksud tadi, kalian bisa ngatur lebarnya sesuai kalian, terserah. Mau ukurannya kayak gimana, terserah, bebas. Nah, sekarang 3D modelnya. Buat folder di aset ini namanya terserah kalian, tapi di sini aku namain 3D modelnya apa. Nah, kan aku udah siapin link, nanti aku kirim linknya. Nah, di situ udah aku siapin semuanya, jadi dari Vuforia database-nya, terus bahan 3D-nya, target AR-nya, itu udah aku siapin semua. Nah, di sini kalian bebas buat, aku klik lagi. Ini aku pilih ke kubus kaca. Kalian bisa tambahin 3D apapun itu terserah kalian. Dan sekarang udah banyak website 3D yang digunakan buat download 3D asset itu udah banyak banget, terus gratis juga ada. Jadi kalian cari di Google dan pelajari cara downloadnya. Aku yang ini milih ini gratis juga, yaitu 3D bentuk kubus dan dia itu kaca. Nah, terus kalian ini tadi kan diklik terus di drag di aset 3D model tadi. Sudah dapat. Nah, ini 3D modelnya jelek banget karena gratis ya. Tapi sebenarnya masih banyak juga yang gratis tapi bagus banget. Kalian mau nyari, itu ada di sini loh. Asset store di sini. Nanti kalian tinggal cari mau apa, 3D asetnya apapun ada. Buat yang suka anime kayak aku, itu juga ada di sini yang gratis dan bagus banget. Ada macam-macam, ada Minecraft yang 3D juga. Di sini ada macam-macam, cari yang gratis juga ada. Jadi 3D-nya pastinya kalian drag di image target tadi. Nah, kenapa kok ini kelihatannya putih semua? Karena ukurannya tuh lebih besar daripada si image targetnya, jadi ini tuh gede banget. Nah, itu kubusnya. Nah, ini kalian kecilin biar ukurannya tuh apa ya namanya, sama lebih biar bisa terlihat gitu, dibuat usahakan itu pas lah sama kayak si targetnya inilah. Nah, kenapa kok posisinya enggak? Jadi ini kan tadi belum kelihatan kan kubusnya kekecilan. Nah, ini aku gedein
Kalian bebas ini diarah-arahin. Nah, udah kalian lihat. Nah, ini kalian bisa, pokoknya di sini transform ini kalian bisa ngatur kubusnya itu letaknya mau di mana. Nanti letaknya itu di mana munculnya istilahnya. Terus rotasi dia nanti ini mau dibuat rotasi. Pokoknya ini tempat yang kalian tuh merubah-rubah kubusnya, rotasinya, ukurannya, letaknya dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian udah yakin bentuknya tuh bagus, ya udah diemin, nggak usah diapa-apain. Save jangan lupa ya, di save. Karena aku udah buat, jadi di sini udah ada Platina AR, pokoknya di save. Di mana aja, yang pasti di tempat yang apa udah kalian buat foldernya dan emang untuk itu. Nah, ini tombol ini itu buat kalian uji coba. Aplikasinya tuh jalan dengan baik dan benar atau enggak sih? Nah, lihat. Ini aku pakai HP buat menunjukin kalau gambar yang tadi, targetnya tadi. Terus muncul deh 3D-nya. Ini 3D-nya. Muncul kan? Itu udah terlihat kan? Berarti kalau kayak gini udah tadi kalian lihat tadi udah jalan dan sukses, berarti untuk proses ini kalian udah selesai. Udah sampai situ aja. Nah, apa sih fungsi AR 3D ini buat di dunia matematika? Itu sebenarnya banyak banget. Di pendidikan matematika itu buat pembelajaran geometri, bidang geometri ruang itu bagus banget, mempermudah dari murid, jadi murid nggak perlu, peserta didik nggak perlu buat susah-susah di apa itu buat peraga lah dan lain sebagainya. Enak kan pakai 3D, terus aplikasinya satu bisa di share ke banyak tempat dan mereka bisa lebih banyak explore lagi. Aplikasi tadi juga bagus karena itu tadi bentuk simpelnya, kalian bisa buat yang lebih bagus lagi, kalian bisa zoom, kalian bisa ukurin, kalian bisa puter-puter di dalam aplikasinya itu, terus kalian bisa buat lebih interaktif lagi, itu masih bisa. Itu tadi bentuk simple hanya untuk memunculkan 3D-nya atau AR-nya bekerja. Untuk build and run-nya bisa tanya buat selanjutnya. Untuk penjelasan AR 3D itu tadi udah sampai situ aja dulu. Terus juga kan tadi baru pendidikan matematika kan? Sekarang di matematikanya sendiri, itu pentingnya buat apa sih? Penting banget, contohnya buat nge-tracking antara ruangan itu volumenya berapa sih, terus juga jadi nggak perlu pakai penggaris gitu bisa. Terus juga oh ya, mempermudah proyeksi atau gambaran tentang bangun ruang, terus bangun ruangnya itu mau dipelajari kayak mau meruntuhkan gedung gitu ya, nanti ini bagian mana aja yang mau dibom atau mau diruntuhin supaya runtuhnya itu lebih simple, itu bisa juga pakai 3D kayak gitu. Nanti pakai logic simulation, ada banyak banget, dan itu tadi bentuk simpelnya. Semoga kalian tertarik untuk belajar 3D karena berguna banget juga, apalagi sekarang itu sering dipakai udahan. Yang kedepannya kalian bakal masuk udah ke level lanjut dari 3D, yaitu virtual reality. Jadi kalian buat dunia virtual itu juga pakai 3D, itu juga bagus. Semoga kalian tertarik dan mau mempelajari 3D tadi. Untuk pembelajaran 3D tadi udah sampai situ aja. Mohon maaf kalau pembelajarannya membosankan dan kecepatan. Nanti kalau kalian ada yang mau tanya sesuatu hal, WA aja, siap menjawab. Ya udah, makasih. Baik, terima kasih Mas Habim atas materinya. Silakan kepada teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, yang ada yang kurang jelas bisa ditanyakan pada Mas Habim. Enggak. Silakan pada teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Apalagi kalau ada yang praktek langsung, mungkin ada yang kurang paham, silahkan langsung ditanyakan saja sama Mas Habim. Iya, kalian juga nggak harus tanya sekarang karena aku tahu loading buat ngeload
nggak apa ngeload prosesnya itu lama banget, jadi kalian bisa tanya kapan aja, tinggal WA aja, jangan lupa di foto permasalahannya di mana, bisa siap jawab kalau aku slow. Tapi kan mohon maaf kalau jawabnya lama karena nggak selalu pegang HP, pegang sih tapi nggak buka WhatsApp. Oh ya, sorry nambahin lagi. Itu link kebutuhan AR-nya akan dikirim oleh Firda. Tadi udah aku ya. Ini Kak, Mas Abim ada yang tanya dari Yora. Aku bacain ya. Kak, tadi aku sempat buka Unity-nya dan tampilannya tidak seperti punya kakak. Jadi tidak ada pilihan untuk PC, Android, dan lain-lain. Itu kenapa ya, Kak? Apa karena Unity-ku belum update atau komputerku yang nggak kuat, Kak? Gimana, Mas Abim? Oke, boleh tanya dulu, kamu download Unity yang tahun berapa? Nggak tahu Kak, aku kan nggak langsung buka itunya Kak. Apa sebenarnya langsung download dari linknya. Itu kok yang Unity 2018.4.24 F1 Pak. F1 Kak. Itu gimana Kak? Oh ya itu, oke sorry motong. Oh ya tadi harusnya itu kalau punya aku kan tahun 2018 juga. Itu harusnya ada muncul ada tabel untuk pembelian Android atau PC. Tapi kalau seumpama itu emang nggak ada, kemungkinan besar waktu kamu melakukan instalasi itu kamu udah centang sesuai sama yang ditutorialin kan. Jadi udah nyentang Unity-nya, terus OS Android-nya sama Vuforia-nya. Udah Kak. Cuma nggak tahu. Iya. Apa perlu coba kalau aku install ulang lagi kira-kira bisa nggak Kak? Tapi udah dibikin akunnya juga sih Kak. Oke, aku jawab ya. Kalau buat jujur punyaku sebelumnya juga kayak gitu, tapi itu karena punyaku yang aku install itu sebelumnya bajakan. Jadi yang Unity itu yang bajakan itu emang sedikit repot karena nggak tahu kenapa yang Unity itu tuh perlindungannya ketat banget. Dan soal udah buat email atau belum itu nggak apa-apa, nanti bisa dipakai lagi kok. Asal itu bukan email bajakan ya. Kalau email yang buat bajakan itu biasanya bikin gagal, jadi mending pakai email yang baru. Dan jujur kalau tiba-tiba nggak muncul di bagian samping itu, aku di bagian kayak pemilihan PC atau Android itu aku nggak tahu jawabannya yang pasti kenapa. Tapi kalau dari aku kemungkinan besar ada instalasi yang kamu lewatin. Kalau dari aku, soalnya sebelumnya kesalahanku di situ. Terus juga iya, coba diinstal ulang aja. Siapa tahu apa itu sembuh. Nanti kalau udah sembuh kasih tahu aku, oke? Itu maksudnya email bajakan itu apa Kak? Email aku kan email yang Gmail yang biasa, bukan apa beda ya Kak? Oh, email yang di Unity atau yang di Vuforia? Di Unity-nya ini kan aku kan download tuh Kak, jadi kayak langsung suruh bikin akun gitu kan. Aku langsung pakai aja email aku Kak, email yang biasa yang pribadi. Oh, ya itu email buat nandain kalau kamu tuh pakai Unity. Jadi gimana ya? Kayak kamu pengen pakai Gmail, itu biasanya kan, oh gini. Kamu pengen main game apa? Gitu biasanya kan login kan. Nah, Unity itu kayak gitu aja. Itu pendataan aja supaya suatu saat kalau kamu uninstall Unity, kamu bisa ambil aset-aset yang sebelumnya itu pakai emailmu. Atau kadang juga email itu buat apa? Itu buat data diri kamu. Kadang kan ada yang pakai Unity terus dia beli. Nah, kalau dia uninstall Unity-nya kan kalau nggak ada email atau nggak ada data diri kan bisa hilang. Nah, itu fungsi email gitu. Berarti aku coba uninstall dulu ya kayak. Iya. Semangat ya, downloadnya banyak gitu pasti. Aduh, laptopku. Sorry, laptopmu pakai laptop apa ya? Windows 10 Kak. Terus Yang kelengkapannya? mana ya? Aku belum lihat lagi itunya, spesifikasinya. Oke. Tapi udah agak lama sih. Oh ya nih, kalau buat kalau buat Unity tahun 2018 yang versi yang kamu pakai sekarang atau versi di bawahnya kayak punya aku, itu minimal RAM-nya itu 4 GB, terus generasi minimal itu
bukan, ya minimal itu i3 buat Intel, terus buat AMD itu A6 atau ke atas itu kayak gitu. Semakin bagus, semakin bagus kelengkapan PC-mu harusnya menjadi lebih baik. Tapi kalau emang PC-mu di bawah itu tadi, buat disarankan minjem PC yang lain dulu atau ditingkatkan, karena itu kasihan di PC-mu juga kerja keras. Oke, Kak, makasih banyak, Kak. Oke. Yora udah jelas ya, Yora? Apa masih mau tanya lagi? Oke. Mungkin teman-teman yang lain kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Aku mau nanya. Oke, silahkan Mas Bibi. Mas, ini tadi kan main kameranya itu dihapus, terus ganti jadi AR kamera. Nah, itu di tempatku pas klik kanan di yang bagian di kolom sini yang create ada sampel scene dan segala macamnya itu pas klik kanan nggak ada AR kameranya. Gimana, Mas? Itu udah jelas masalahnya. Waktu kamu install Unity, Vuforia-nya kamu ikutin enggak? Oh, ada yang salah berarti pas install ya, Mas? Iya. Kan di waktu install awal itu kan ada banyak yang kamu centang itu, ya kan? Ada kotak-kotakan itu loh. Waktu install awal itu, nah harusnya Vuforia-nya dimasukin. Oh iya, satu lagi, ada kemungkinan kesalahan juga enggak di bagian itu, di bagian ini aku kasih tahu. Sorry, aku share screen lagi ya. Udah kelihatan? Ada kemungkinan juga kamu kamu lupa buat masukin di bagian. Nah, bagian ini di player setting itu kamu udah masukin. Bentar. Nah, ini di player setting kamu masukin ini Vuforia udah centang ini. Kita lihat. Nah, itu harusnya jangan lupa juga, karena itu juga penting. Karena kalau lupa itu nggak muncul. Pokoknya kalau buat kemunculan tadi, buat muncul atau enggaknya tadi kesalahannya ada dua doang. Yang pertama itu tadi waktu instalasi awal kamu lupa buat nyentang Vuforia-nya, karena itu buat munculin AR, buat munculin package Vuforia biar muncul, atau kamu lupa masukin setting buat augmented reality-nya di player setting tadi. Gitu. Nanti kalau ada pertanyaan selanjutnya kamu bisa tanyain aja. Sans. Udah jelas ya Mas Bibi? Atau mau tanya lagi? Oke, Mas, makasih. Kita coba dulu ya. Oke. Yang teman-teman yang lain, apakah ada yang mau
tanya lagi, kalau iya bisa langsung on mic atau chat bisa di chat, nanti saya bacakan. Ini teman-teman ada yang mau tanya lagi tidak? Kalau tidak, ini acaranya bisa saya tutup. Kalau enggak, nanti kalau mau bertanya bisa PC Mas Abim langsung. Nanti nomornya bisa minta ke saya atau kakak-kakak yang kakak cutting yang pengurus BSO pasti pada punya. Nah, itu linknya udah di-share sama Mas Abim. Sepertinya udah nggak ada ya teman-teman yang mau bertanya lagi. Kalau gitu saya tutup. Tapi sebelumnya kita foto. Terima kasih kepada Mas Abim atas materinya pada sore hari ini. Semoga teman-teman bisa meraktekin ya. Terima kasih juga pada teman-teman yang udah menyempatkan pada sore hari ini. Sebelum saya tutup acara pada sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang disampaikan Mas Abim bisa benar-benar sampai ke kita semua. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa cukup. Sekian pada Platina pada sore hari ini. Banyak salah kata dari saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.